Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami Kelompok 8. Oke. Oke, sebelum kita memperkenalkan bintang tamu kita di topik hari ini, kita bakal memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Solvi. dan saya Sofiatul Laili. Nah, di sini ada bintang tamu kita. Coba mbak-mbaknya perkenalkan dulu siapa? Halo, perkenalkan nama saya Bintang. Perkenalkan nama saya Yesi. Di sini kita akan membahas topik tentang judi. Nah, mungkin judi itu kayak udah familiar ya teman-teman di kita semua, di lingkungan kita. Jadi kita akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang judi. Nah, untuk hal pertama yang akan saya tanyakan kepada bintang tamu, dan kita juga akan menjawab nanti, apa hal pertama yang terlintas di benak kalian kalau mendengar kata judi? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Sofi dulu. Kan biasanya kata judi itu mengarahkan kata uang dimainin gitu. Terus kecanduan, kerugian. Kalau menurut mbak-mbaknya itu kata judi itu apa? Iya benar Mbak, itu adalah kegiatan yang mempertaruhkan uang atau suatu yang bernilai melalui permainan yang dilakukan lewat internet seperti situs web atau aplikasi lainnya lah, seperti itu. Nah, menurut Mbak Yesi, judi itu bagaimana? Sama sih Mbak, kalau judi itu kan seperti slot, kan bisa bikin rugi, bisa banyak orang terjebak karena pengen berikan uang yang hilang gitu. Ya, jadi intinya pandangan kita itu tentang judi itu sama ya teman-teman, yaitu tentang kecanduan dan kerugian. Di satu sisi candu karena mungkin menang satu kali itu bikin kita mau lagi dan mau lagi, tapi di sisi lain itu kita rugi karena banyak hal yang harus kita pertaruhkan, waktu, uang, kebersamaan dengan orang-orang sekitar, seperti itu. Nah, terus kalau saya mendengarkan isu-isu tentang judi online itu, awal-awal itu menang terus. Nah, terus akhirnya kecanduan, terus akhirnya kalah terus. Nah, bagaimana itu? Apakah Saya mempunyai pengalaman, bukan saya sendiri tapi teman saya. Di situ teman saya mengajak saya untuk bermain juga, tetapi saya dilihat lagi teman saya itu tercandu sampai tidak tidur, tidak makan, pokoknya tidak teratur lah. Intinya dia menang terus. Habis itu dia menang, tapi lama-kelamaan dia kalah terus Mbak, sampai aset-asetnya dijual, dia rugi banyak lah di situ intinya. Nah, tadi kan udah dari sisi Mbak Bintang gitu tanggapannya. Nah, aku mau nanya sama Mbak Yesi. Menurut Mbak Yesi, kenapa orang yang kalah judi itu justru ingin main lagi dan lagi gitu? Ya, karena walau kalah rasanya hampir berhasil. Otak mengira itu peluangnya besar, itu bikin kita merangsang kayak mau menang lagi nih, Mau lagi dan lagi ya. Hormonnya itu kayak meninggi, Naik ya. Jadi kayak kemenangan pertama itu kayak pancingan gitu ya, buat adrenalinnya itu naik guys. Uangnya yang hilang itu pengen balik lagi gitu. tertantang, nambah lagi dan lagi. Nah, terus dari Mbak Selvi, nah, apa pendapat kalian dampak paling nyata yang terlihat pada korban judi online, finansialnya atau mentalnya gitu? Iya, kalau menurut saya mentalnya itu akan stres berat, atau kayak dia kan kayak kehilangan uang, terus kecewa, kayak susah tidur juga. Intinya amburadul lah mereka nantinya. Nah, apakah judi online itu sama dengan perkara kayak sabu-sabu gitu? Karena kan kayak sama gitu. Mentalnya, dari mental. Kalau dari saya pribadi, saya belum punya teman seperti itu.
Ya dia nyabu, main juga. Ya intinya lah kalau dia pengen dia nyabu sama main. Intinya 3 hari 3 malam dia gak akan tidur, dan 3 hari 3 malam juga dia tidur juga, seperti itu. Intinya acak-acakan lah hidupnya. Nah, terus Mbak Esi kalau finansialnya itu gimana? Ya utang bisa menumpuk, pinjam ke teman, saudara, atau bahkan daftar pinjol. Itu kan akan terjebak lingkaran mengejar kekalahan. Uang yang hilang tuh pengen Balik lagi gitu. Jadi dia nggak sadar apa yang dia lakuin itu bukan menyelesaikan, tapi malah menambah menambah beban. semua orang yang ada di sekitar dia. Kalau menurut saya ya, kalau dari segi mental itu, kalau orang udah kecanduan dia pasti resah. Dia itu kayak menghindari orang-orang di sekitar dia menghindari komunikasi dengan keluarganya, dia menjaga jarak dengan orang sekitar karena dia tadi kata Mbak Bintang karena stres, jadi dia acak-acakan hidupnya. Kalau dari finansial, benar kata Mbak Yesi, itu yang pertama bisa membuat hutang menumpuk karena ya uangnya udah habis dibikin itu semua, yang membuat dia utang lagi gitu. Kalau menurut Mbak Sofi kayak gimana nih? Menurut saya sih kalau kayak judi-judi online itu dampak mentalnya itu kehilangan kontrol diri, impulsif. Korban itu sering merasa tidak bisa berhenti meskipun tahu mereka rugi gitu. Nah, dampak buruknya itu kayak kata mbak-mbak bertiga ini, kehilangan kontrol emosional gitu. Nah, oke, ini aku punya pertanyaan terakhir nih buat kalian semua. Menurut kalian, gimana cara terbaik mencegah seseorang kecanduan judi? Kalau menurut saya susah, Mbak. Soalnya dia sudah kecanduan banget. Apalagi kembali kepada dirinya sendiri gitu. Kalau dia mau mengubah dirinya, dia bisa, tapi perlahan-lahan seperti itu. Tapi kelihatan dari kayak di sini aja ya, susahnya kayak berat banget. Kehilangan itu main-main judi online. Iya, karena dia kayak makan lah, istilahnya kayak makan. Kalau dia gak makan lapar kan, jadi dia makan terus lah, seperti itu. Tapi dia kalau mau berhenti dia bisa, tapi perlahan-lahan seperti itu. Mungkin bisa dibimbing keluarga, teman, dan Orang sekitar itu harus mensupport juga. Dia nggak bisa jalan sendiri. Nah, itu kan menurut Mbak Bintang ya. Kalau menurut pandangan Mbak Yesi itu gimana? Sama seperti kata Mbak Bintang tadi, menjauhi ya. Kalau menurut saya itu cerita kepada keluarga, teman, jangan malu gitu, dan bisa memblokir akses judi online supaya tidak kecanduannya itu menaik kembali. Supaya tidak meningkat seperti Iya. itu ya. Kalau menurut saya sendiri itu mungkin kita bisa mencari kesibukan ya, kita mencari aktivitas. Contohnya seperti kita bisa olahraga, kan banyak tuh sekarang kayak olahraga yang seru dan asik, yang kita anak muda juga bisa main itu gitu. Jadi kita kalau kita sibuk itu kita nggak kepikiran buat ngelakuin hal-hal buruk seperti itu. Jadi intinya Mbak itu tergantung dari kita ya, diri sendiri kita. seperti itu. Karena sudah Selesai diskusi kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita hari ini. Sama-sama. Iya, Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami berdua. Senang bisa berdiskusi bersama Iya, Mbak. senang Iya. juga. Oke, mungkin untuk yang terakhir, siapa aja bisa kasih pesan untuk teman-teman yang nonton di luar sana supaya tidak menyentuh judi. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan sekali-sekali menyentuh judi karena itu merugikan sekali untuk Anda. Sekian podcast dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.